Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, today we are going to study math. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar math. Before we are going to study, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan buku paket kalian ya. Oke, are you ready? Ya, next, open your book page. Oke, page 59, halaman 59. Chapter 3 atau bab 3, using models, addition and subtraction. Penggunaan model, penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada macam atau cara penjumlahan dan pengurangan. Contohnya di sini lesson 1 kita mempelajari simple word problem atau soal cerita. Soal cerita yang sederhana ya. Jadi untuk kali ini kita akan mempelajari setengah soal cerita. Oke, langsung saja yuk. Next page. Page 60, halaman 60. Oke, langsung kalian lihat nomor 2. Harum has 14 breadsticks. Harum mempunyai 14 roti stick. Her friends has 17 breadstick. Sedangkan temannya mempunyai 17 roti stick. How many breadstick do they have all together? Nah, kalian perhatikan. Di sini ada kata kunci all together. Kalau ada kata kunci all together, berarti artinya diapain? Ditambah. Kalian ingat ya, remember ya. Kalau ada katanya all together, berarti artinya ditambah. Berapa banyak roti stick yang mereka punya? Semuanya jumlahnya. Oke. Tadi punya Harum 14, punya temannya 17. Kita jumlahkan. 14 plus 17 is equal to sama dengan seperti biasa kita melakukan penjumlahan bersusun ya. Oke, ingat dari belakang. 4 plus 7 is equal to 11. Yang di belakang taruh di bawah, yang di depan taruh di atas. Oke, 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. Hasilnya ini kita tulis di sini. Oke, jadi the result sum of hasilnya adalah they have 31 breadstick all together. Jadi jumlah roti sticknya semuanya ada 31. Oke, next page 61, halaman 61. Langsung kalian lihat, look at number 4. Oke, a school set up a new aquarium. Sebuah sekolah sedang membuat akuarium baru. There were 21 fish in it. Oke, di dalam akuarium tersebut akan ditaruh 21 ikan. Oke, 15 fish were given by the parents. 15 ikan diberikan oleh orang tua. Jadi para orang tua memberikan 15 ikan dari jumlah yang 21 tadi. The rest were bought by the school. Nah, sisanya ikan tersebut pemberian dari sekolah. How many fish did the school buy? Berapa banyak ikan yang diberikan oleh sekolah? Nah, jadi ini yang ditanya adalah selisihnya. Berarti kalau selisih itu apa? Iya, dikurang atau subtract-nya. Nah, tadi kan dalam sebuah akuarium jumlahnya ada 21. Yang 15 pemberian dari wali murid atau orang tua. Sisanya adalah pemberian dari sekolah. Yang ditanya adalah yang dari sekolah. Berarti kita kurangkan. Oke, write down. Kita tulis bersama-sama yuk. 21 subtract 15 is equal to seperti biasa pengurangan bersusun. Oke, 1 minus 5 nggak bisa. Kalau nggak bisa apa? Ingat, remember, minjam berapa? 1. Jadi becomes jadi 11 atau 11. 11 minus 5 is equal to 6. Oke, setelah dipinjam jangan lupa dicoret. 2 berkurang 1 jadi 1.
Oke, 1 minus 1 is equal to 0. 0 di depan dicoret atau tidak dianggap. Baru hasilnya kita salin. Jadi, the school bought 6 fish. Jadi, yang dibeli oleh sekolah adalah 6 ekor ikan. Oke, next. Oke, next page 62 halaman 62. Untuk halaman 62, number 5 untuk bagian 5, part A and B, bagian A dan B kalian kerjakan sendiri, tapi memnya akan menjelaskan ya. Jadi kalian nanti berhitungnya sendiri ya. Oke. Attention please, perhatikan. Melati ate 225 peanuts. Melati makan 225 kacang. She had 78 peanut left. Nah, dia menyisakan 78 kacang. Nah, jadi dia makan 225, sisanya 78. How many peanuts did Melati have at first? Berapa banyak kacang yang Melati miliki sebelumnya? Oke. Jadi ini yang ditanya sebelum Melati makan kacang ini. Jadi ditambahin ya. Jadi yang ditanya adalah jumlah semuanya. Oke, kalau jumlah semuanya itu adalah ditambah. Nanti kalian tulis di sini pakai caranya. Oke. Yang kedua, part B. Lia had 445 paper stars. Lia memiliki 445 kertas berbentuk bintang. Oke. She lost 257 paper stars. Dia kehilangan 257 kertas berbentuk bintang tersebut. She gave the rest of the paper stars to her sister. Dia memberikan sisa kertas bintang tersebut kepada saudara perempuannya. How many paper stars did her sister get? Berapa banyak kertas bintang yang diberikan kepada adiknya? Berarti jumlah yang dimiliki semuanya adalah 445. Yang dihilangkan atau yang hilang 257. Nah, sisanya itu diberikan kepada adiknya. Sisanya tersebut berapa? Berarti dikurang atau subtract. Ya. Oh iya, tadi kan ini menjelaskan kalau untuk penjumlahan ada kata all together, tapi di sini tidak ada. Tapi kalau kita lihat dari ceritanya, ini adalah penjumlahan karena yang ditanya jumlah sebelumnya. Jadi sebelum dimakan sama sisanya berapa. Oke ya. Jadi tidak semuanya harus pakai ada all together, tapi kita lihat dari bentuk soal ceritanya. Oke? Ya. Next page 63 halaman 63. Look at lesson 2. Lihat pembelajaran kedua. Simple words problems 2. Tadi kita mempelajari simple word problem 1. Sekarang yang kedua, soal cerita sederhana yang kedua atau yang tahap keduanya ya. Oke, langsung kita lihat number 2. Hamzah has 9 stickers. Hamzah memiliki 9 stiker. His cousin gives him 3 stickers. Sepupunya memberikan 3 stiker. And his sister buy him 6 stickers. Dan saudara perempuannya membelikan untuknya 6 stiker. How many stickers does Hamzah have all together? Berapa banyak stiker yang Hamzah miliki semuanya? Oke, ingat ada kata all together. Berarti ditambah atau addition. Oke. The first 9. The second 3. And the third 6. Oke. Yuk, kita kerjakan bersama-sama. 9 plus 3. Oke, 12. 12 plus 6. Oke, 18. Nah, kita tulis lagi di bawahnya. Hamzah has 18
stickers all together. Jadi stiker yang dimiliki oleh Hamzah adalah 18. Oke, next. Oke, next page 64 halaman 64. Oke, langsung kita lihat nomor 4. Florence had 401 pieces of cakes in her shop. Florensi memiliki 401 buah kue di tokonya. She sold 212 pieces of cakes. Dia menjual 212 kue tersebut. How many pieces of cake did she have left? Berapa banyak kue yang tersisa? Oke, berarti kalau ada kata sisa atau left, berarti di subtract atau dikurang ya. Kue yang dimiliki semuanya tadi berapa? Iya. Yang terjual. Oke, kita hitung dengan pengurangan bersusun. Oke, 1 minus 2 is equal to, nggak bisa, kalau tidak bisa gimana? Pinjam. Oke, 1 becomes 11, menjadi 11. 11 minus 2 is equal to 9. Next, kalau habis meminjam, ingat kalau angka 0 dipinjam berarti berubah jadi 9. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya ya, memang kita sudah menjelaskan ya. Oke, 9 minus 1 is equal to 8. 0 ini itu boleh meminjam dari 4 atau 4. Berkurang becomes 3. 3 minus 2 is equal to 1. Oke, hasilnya kita pindahkan. She had 189 pieces of cake left. Dia memiliki 189 kue yang tersisa. Oke, next page 65 halaman 65. Look at number 5. Lihat nomor 5. Untuk nomor 5, part A and B, bagian A dan B do yourself, tapi memang aku mengartikan ya. Oke. There were 625 students in a school hall. Di sana ada 625 murid di aula sekolah. Later, 56 students entered the hall. Kemudian 56 murid masuk ke aula sekolah. Nah, jadi nambah lagi nih. Tadi udah ada 625, terus masuk lagi 56. How many students were there in the school hall in the end? Berapa banyak murid yang ada di aula sekolah pada akhirnya? Nah, jadi ini ada penambahan murid yang masuk di aula sekolah. Awalnya yang masuk segini, terus nambah lagi segini. Jadinya diapain? Oke, ditambah atau addition. Oke, next part B. Sarah collected 147 stickers. Sarah mengkoleksi 147 stiker. Her friend gave her another 49 stickers. Temannya memberikan dia 49 stiker. How many stickers did she have all together? Berapa banyak stiker yang dia miliki semuanya? Nah, ingat ada kata all together, yaitu di addition atau dijumlahkan. Oke, pakai caranya ya, ingat ya. Oke, next page 66 halaman 66. Oke, lesson 3, pembelajaran ketiga, simple word problems 3. Nah, ini sama, kita masih mempelajari soal cerita, tapi yang ketiga, tahap ketiga. Oke, next langsung kita lihat number 2. 305 children went to the zoo on Saturday. 305 murid pergi ke kebun binatang pada hari Sabtu. 178 more children
went to the zoo on Sunday than on Saturday. 178 lebih banyak murid yang pergi ke kebun binatang pada hari Minggu daripada yang pergi pada hari Sabtu. How many children went to the zoo on Sunday? Berapa banyak murid yang pergi ke kebun binatang pada hari Minggu? Nah, di sini ada kata more. Nah, itu lebih banyak yang pergi di hari Minggu. Berarti yang di hari Minggu belum kita ketahui, berarti kita harus menghitung dulu. Kita hitung, jumlahkan itu, yaitu hari Sabtu. Yang hari Sabtu ada berapa? Oke, 305. Nah, sedangkan lebih perbandingannya yaitu 178. Nah, sedangkan yang ditanya adalah jumlah semuanya atau yang pergi di hari Sabtu, karena di sini ada perbandingan lebih banyak. Kalau lebih banyak berarti kita cari adalah penjumlahannya. Oke, kita gabungkan 305 plus 178 is equal to, seperti biasa kita menghitung penjumlahan bersusun. 5 plus 8 is equal to 13. Ya. 1 plus 0 plus 7 is equal to 8. 3 plus 1 is equal to 4. Kita salin. So 483 children went to the zoo on Sunday. Jadi ada 483 murid yang pergi ke kebun binatang pada hari Minggu. Next page 67, halaman 67. Langsung kita lihat number 4. Herman sold 3,000 fruits on Monday. Herman menjual 300 buah pada hari Senin. He sold 126 more fruits than Harry on that day. Dia menjual 126 buah lebih banyak daripada Harry. Berarti banyakkan Herman ya daripada Harry di hari yang sama. How many fruits did Harry sell on that day? Berapa banyak buah yang Harry jual di hari yang sama? Berarti pertanyaannya adalah penjualannya Hari. Berarti Hari kan lebih sedikit dibandingkan dengan Herman. Kalau lebih sedikit berarti dikurang. Ya, untuk ini adalah perbandingannya. Bisa kalian lihat di sini ada Herman 300 yang dijual oleh Herman, sedangkan dijual hari-hari adalah pertanyaannya. Nah, di sini ada 120, ada perbandingan atau perbedaannya antara Herman dan Harry. Berarti karena Harry lebih sedikit, berarti yang ditanyakan adalah pengurangan atau subtract-nya. Langsung yuk kita hitung aja di sebelahnya. Jangan lupa pakai cara agar kalian memudahkan dalam berhitung. 0 minus 6 is equal to, nggak bisa. Kalau nggak bisa, pinjam ke sebelahnya. Only one, bisanya harus 1. Becomes, menjadi 10 atau 10. 10 minus 6 is equal to 4. Nah, ingat kalau 0 suka dipinjam berubah menjadi 9. Nah, 0 ini meminjam dari yang di depannya. 9 minus 2 is equal to 7. Karena 3 ini dipinjam oleh 0, becomes menjadi 2. 2 minus 1 is equal to 1. Kita tulis di sini. Harry sold 174 fruits on that day. Jadi buah yang dijual oleh Harry adalah 174. Next. Next page
68, halaman 68. Look at number 5, lihat nomor 5. Untuk nomor 5 ini do yourself, kalian akan kerjakan sendiri, tapi memangnya akan menjelaskannya ya, jadi kalian yang menghitung. Oke. Rosa sold 456 fruit stars. Rosa menjual 456 kue rasa buah. Daddy sold 95 fewer fruit tarts than Rosa. Daddy menjual 95 lebih sedikit daripada Rosa. Berarti banyakkan Rosa ya dibandingkan Daddy. How many fruit tarts did Daddy sell? Berapa banyak kue rasa buah yang dijual oleh Daddy? Nah, 95 ini adalah selisihnya, selisih dari Daddy dan Rosa. Sedangkan Rosa adalah lebih banyak. Berarti gambar yang lebih banyak ada di atas. Oke. 456, sedangkan selisihnya adalah 95. Yang ditanyakan adalah yang dijual oleh Daddy. Berarti untuk mendapatkan Daddy ini berarti dikurang atau subtraction ya. Oke. Next part B, bagian B. Arif took 78 days to read a book. Arif membutuhkan 78 hari untuk membaca sebuah buku. He took 49 fewer days than John to read the same book. Dia membutuhkan 49 hari lebih sedikit daripada John untuk membaca buku yang sama. Berarti di sini Arif, hinya itu ke Arif. Arif lebih sedikit membaca bukunya, waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan oleh John. Nah, berarti so how many days did John take to read the books? Berapa banyak hari yang dibutuhkan oleh John untuk membaca buku tersebut? Nah, perhatikan, kalian lihat di sini Arif lebih sedikit. Kalau lebih sedikit berarti gambarnya yang sedikit, sedangkan gambarnya yang full adalah gambarnya John. Untuk 49 itu adalah selisihnya atau perbandingannya. Berbeda dengan gambar yang tadi yang A. Kalau tadi Dedinya yang lebih sedikit, kalau ini Arifnya yang lebih sedikit. Maka untuk memperoleh jumlah John, kita harus menggabungkannya selisih dengan waktu yang dibutuhkan oleh Arif. Oke, berarti digabungkan atau dijumlahkan atau addition. Oke, caranya di bawah ya. Oke, next page. Next page 69, halaman 69. Lesson 4, two-step word problem. Ya, pembelajaran keempat, 2 tahap untuk menyelesaikan soal cerita. Berarti ada 2 soal cerita, ada 2 soal. Kalau tadi kan cuma hanya 1 soal. Nah, ini ada 2 soalnya. Dalam sebuah cerita ada 2 pertanyaan, yang itu yang dimaksud. Oke, langsung kita latihan bersama-sama aja yuk. Next. Oke, next page 70, halaman 70. Look at number 2, lihat nomor 2. Rini has 341 beads. Rini mempunyai 341 manik-manik. Santi has 279 beads more than Rini. Santi memiliki 279 manik-manik lebih banyak dibandingkan Rini. Berarti untuk Santi belum diketahui. Yang diketahui hanya perbandingannya. Berarti banyakkan Santi karena lebih banyak daripada Rini. Oke. Di sini ada 2 pertanyaan. There is 2 question. A. How many beads does Santi have? Berapa banyak manik-manik yang Santi punya? Yang kedua, how many beads do they have all together? Berapa banyak manik-manik yang mereka punya? Nah, pertanyaan pertama itu khusus untuk mencari manik-maniknya Santi. Yang kedua, penggabungan antara manik-manik Santi dan manik-manik Rini. Oke. Di sini sudah menjelaskan tadi ya. Rini itu lebih sedikit, berarti gambarnya yang pendek atau yang kecilan. Sedangkan perbandingannya adalah 279. Berarti yang paling panjang itu adalah punya Santi. Itu yang ditanyakan. Berarti untuk mencari
jumlah Santi itu ditambah. Jadi jumlah Rini ditambah dengan perbandingan Rini dan Santi. Oke, kita hitung di sini yuk. Di sampingnya ingat penjumlahan bersusun. 1 plus 9 is equal to 10. Kita simpan. 1 plus 4 plus 7 is equal to 12. Kita simpan sini. 1 plus 3 plus 2 is equal to 6. Oke, ini hasil akhirnya. Oke, hasilnya kita taruh sini. Santi has 620 bits. Nah, untuk manik-manik dimiliki Santi adalah 620. Oke, pertanyaan kedua adalah jumlah keduanya. Oke, kita gabungkan ya. Tadi Rini berapa? Ya, 341 atau 341. Untuk Santi 620. Kita gabungkan pakai cara ya penjumlahan bersusun. 1 plus 0 1, 4 plus 2 6, 3 plus 6 9. Kita salin di sini. Oke, they have 961 bits all together. Jadi jumlah manik-manik yang mereka punya adalah 961. Oke, next. Oke, next page 72, halaman 72. Number 4. Daddy has 264 Singapore and Indonesia stamps all together. Daddy memiliki 264 perangko Singapura dan Indonesia. 93 stamp are Indonesia stamp. Yang 93 perangko adalah perangko Indonesia. Di sini ada dua pertanyaan. How many Singapore stamp does Daddy have? Berapa banyak perangko Singapura yang Daddy punya? Nah, di sini yang sudah diketahui adalah perangko Indonesia, sedangkan perangko Singapura belum. Jadi kita harus mengurangkannya dulu ya, menghitung selisihnya. Oke. Perangko yang dimiliki perangko yang dimiliki oleh Daddy adalah 264. Sedangkan perangko Indonesia adalah 93. Pertanyaannya, berapa perangko Singapura? Nah, berarti kita harus mengurangkannya atau subtract. Oke, kita hitung bersusun di sini ya, jangan lupa, don't forget. Ingat, harus sejajar dari belakang ya, jangan dari depan. Oke. 4 minus 3 is equal to 1. 6 minus 9 is equal to, oke, nggak bisa. Kalau nggak bisa, pinjam ke sebelahnya. Pinjam 1, becomes 16, menjadi 16. 16 is equal to 16 minus 9 is equal to 7. Karena sudah pinjam, jangan lupa cross, kita silang, kita coret, becomes 1. 1 minus, tidak ada pasangannya, langsung turun. Oke, hasilnya adalah 171. Jadi perangko Singapura adalah 171. Nah, untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua bagian B-nya, how many more Singapore stamps than Indonesia stamps does Daddy have? Berapa banyak perangko Singapura daripada perangko Indonesia? Berarti adalah perbedaannya atau perbandingannya ya. Untuk pertanyaan yang kedua. Nah, di sini kita sebelumnya kita sudah menghitung jumlah perangko Singapura adalah 171. Sedangkan perangko Indonesia adalah 93. Nah, yang ditanyakan adalah perbedaannya atau perbandingannya. Berarti dikurang atau subtract ya. Oke, seperti biasa kita menghitungnya dengan cara bersusun ya. 1 minus 3
is equal to, nah karena tidak bisa, kita pinjam ke sebelahnya, pinjam ke angka 7, pinjam 1, becomes 11, jadi 11. 11 minus 3 is equal to 8. Nah, next, untuk 7, 7, karena sudah pinjam, coret, menjadi sisa 6. 6 minus 9 is equal to, tidak bisa, maka pinjam di sebelahnya lagi, ke angka 1. Pinjam 1, becomes 16, menjadi 16. 16 minus 9 is equal to 7. Oke. Untuk angka 1 tadi sudah dipinjam, becomes 0, menjadi 0. 0 minus, nggak ada pasangannya, berarti langsung turun. 0 di depan tidak berguna, maka dicoret. Jadi hasilnya adalah 78. Oke, next page. Next page 74, halaman 74. Look at number 6, lihat nomor 6. For number 6 and number 7, do yourself. Kalian kerjakan sendiri, tapi memang akan menjelaskannya ya. Oke. Ratna and Eva collect erasers as her hobby. Ratna dan Eva mengkoleksi penghapus pada hobi yang sama. Mereka sama-sama hobi mengoleksi penghapus ya. Ratna has collected 165 eraser. Untuk Ratna mengoleksi 165 penghapus. She has 48 more eraser than Eva. Dianya ini maksudnya Ratna. Ratna lebih banyak 48 penghapusnya daripada Eva. Berarti banyakkan Ratna dibandingkan Eva ya. How many eraser do they have all together? Berapa banyak penghapus yang mereka miliki? Nah, sebelum itu kita harus mencari tahu penghapus yang dimiliki oleh Eva. Kalau untuk penghapus yang dimiliki oleh Ratna sudah ketahuan berapa? 165. Berarti seperti ini kira-kira gambarnya ya. Nanti kalian yang menghitung sendiri ya. Ini penghapus yang dimiliki oleh Ratna, 165. Nah, sedangkan milik Ratna 48 lebih banyak. Berarti perbandingannya adalah 48. Sedangkan punya Eva belum diketahui atau kita harus cari dulu ya. Nah, berarti untuk pertanyaan yang A, kalian harus mencari selisihnya dulu ya. 165 dikurang 48. Oke. Berarti kalian harus mengurangkannya. Oke. Untuk setelah itu kalian dapat jumlahnya Eva, baru digabungkan. Yang jumlah A digabungkan dengan jumlahnya Ratna. Berarti untuk yang B ditambah. Oke. Untuk bagian A kalian kurangkan, untuk bagian B kalian tambah. Oke, next number 7. There are 56 mathematics books and 78 English book on shelf A. Ada 56 buku matematika dan 78 buku bahasa Inggris di rak A. Berarti di rak A matematik dengan buku bahasa Inggris sudah ada keterangannya. There are 38 fewer books on shelf A than on shelf B. Ada 38 buku di rak A lebih sedikit daripada di rak B. Berarti banyakkan rak B ya dibandingkan dengan rak A. How many books are there on shelf B? Ya, berapa banyak buku yang ada di rak B? Nah, sebelumnya kita harus menghitung rak A dulu. Berarti kita harus menjumlahkannya ya, atau bagian A-nya kita harus menjumlahkannya. Oke, untuk rak A kita harus menjumlahkannya. 56 78. Nah, ini untuk rak A.
Oke. Sedangkan setelah hasilnya dapat, how many books are there on shelf? Kita menghitung rak B-nya. Berarti jumlah rak B itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rak A. B yang kita cari. Nah, ini rak A itu lebih sedikit. Sedikitnya berapa perbandingannya? 38. Oke, untuk rak A itu kita dapat dari jawaban yang A nanti. Nanti hasilnya baru dijumlahkan dengan selisihnya tadi, selisih antara rak A dan rak B. Jadi untuk menjawab B itu diapain? Iya, digabungkan. Jadi jumlah rak A dengan selisihnya, karena di sini ada keterangan jumlah rak A lebih sedikit daripada jumlah rak B. Berarti yang panjang ini adalah rak B. Oke, next, terakhir, the last page. Oke, the last page 75, halaman 75 ya. Nomor 8. Rosa prepares 264 cups of rose syrup at a party. Rosa mempersiapkan 264 cangkir atau gelas sirup mawar di pestanya, di sebuah pesta. She has 58 fewer cups of orange juice. Dia memiliki 58 sirup rasa jeruk. 58 sirup rasa jeruk lebih sedikit. Berarti banyakan yang rasa rose atau mawar. How many cups of drink are there? Berapa banyak cangkir atau gelas minuman semuanya yang ada di sana? Oke. Berarti sebelum itu kita harus menghitung gelasnya dari sirup orange juice ini. Yuk, kita tulis di sini ya keterangannya biar kalian bisa. Di sini ada rose. Rose-nya 264. Nah, sedangkan jeruknya lebih sedikit, berarti lebih sedikit yang kecilnya, orange-nya. Perbandingannya adalah 58. Jadi untuk mencari orange juice, kalian harus mengurangkan perbedaan dari rose dengan perbandingannya, yaitu dikurang. Untuk tahap yang pertama dikurang. Sedangkan untuk yang tahap kedua, kali ini yang ditanya adalah of drink order. Nah, jumlah dari minuman semuanya. Berarti kita gabungkan. Rose-nya tadi 264. Setelah itu tadi orange juice-nya kita hitung ada di bagian A. Setelah dapat hasilnya kita gabungkan, berarti ditambah. Oke ya. Oke, untuk tugasnya sampai halaman 75 saja. Nanti insya Allah minggu depan kita akan melakukan ulangan. Jadi pada saat selesai kalian ulangan, ini bukunya akan dikumpulkan untuk dinilai. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.